Bismillahirrahmanirrahim. Bu Guru mau ngejelasin tentang pecahan. Yang harus kalian pahami, kepecahan itu ada 3. Ada pecahan itu ada 2. Ada namanya pecahan campuran. Ada juga pecahan biasa. Sekarang harus kalian pahami bahwa 3/4 yang di atas adalah pembilang. Yang di bawah adalah penyebut. Jadi dalam pecahan ini ada pembilang dan penyebut. Sekarang kita bahas tentang mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Contoh ada 3/2. 3/2 jika dirubah menjadi pecahan biasa, kalian harus ingat perkalian. Karena penyebutnya adalah 2, ingat 2 dikali berapa yang hasilnya mendekati 3. 2 dikali 1 sama dengan 2, hasilnya mendekati 3, itu ditambah 1 jadinya 3/2. Jadi 2 dikali 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3/2. Sama kan? Maka pecahan biasa 3/2 jika diubah ke pecahan campurannya adalah 1/3. Sama juga dengan 11/4. Ingat di perkalian 4 dikali berapa yang mendekati 11. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12. Yang namanya mendekati berarti tidak boleh lebih. Maka yang Bu Guru ambil adalah 4 dikali 2. 4 dikali 2 itu 8. Jika ditambah 3 sama dengan 11. Jadi 4 kali 2 8. Kita lihat kurangnya dari 8 ke 11 itu kurang berapa? Berarti kurang 3, atau 8 ditambah 3 sama dengan 11/4. Jadi pecahan campurannya dari 11/4 adalah 2 3/4. Kata kuncinya, jika pecahan biasa diubah ke pecahan campuran, pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Tidak boleh penyebut yang lebih besar. Jadi kalau mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, pembilang harus lebih besar daripada penyebut. Ini ada lagi, mengubah pecahan campuran ke biasa. Jika pecahan campurannya ada 75/7, sama kayak tadi caranya. Kamu tinggal kali. 7 kali 7 49, maka ditambah 5 hasilnya 54/7. 54/7 pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Ya, jadi pecahan ini banyak banget caranya. Sebisa mungkin kalian mencari cara yang paling sederhana. Tapi kalau misalkan caranya beda, isinya sama, Bu Guru maklumin. Yang penting pakai cara. Kalau kelas 5 itu wajib pakai cara untuk matematika. Ya, sekarang yang merubah pecahan ke desimal. Contohnya yang harus kalian ingat. 10 itu ada 0, jadi cuma satu angka di belakang koma. Per 100 itu 0, atau 2 angka di belakang koma. Per 1000 ada 3 angka di belakang koma. Dan seterusnya. 10.000 berarti ada di belakang koma, ada 4 angka di belakang koma. Sekarang yang harus kalian pahami, kalian harus ingat 10 dibagi 10 dulu. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 100 dibagi 20 sama dengan 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20. 100 dibagi 4 sama dengan 25. 100 dibagi 25 sama dengan 4.
Terus 1000 dibagi 8 sama dengan 125. 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Kata kunci pada bilangan desimal adalah di 100, 10, 100, 100, 100, 1000. Jadi kalian harus ingat ini. Kalau ada yang penyebutnya 1/2, berarti kita cari dia bisa dibagi dengan yang paling kecil berapa? 10. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ininya dikasih tanda kali. Kalau penyebutnya dikali 5, berarti yang atasnya pembilangnya juga harus dikali 5. 10 bagi 2 sama dengan 5. Atasnya penyebut dikali 5, bawahnya bawahnya penyebut dikali 5, pembilangnya juga harus dikali 5. 1 kali 5 itu sama dengan 5, benar ya? 2 kali 5 sama dengan 10. Karena ada 10 ini kan tadi Bu Guru bilang apa? Ada satu angka di belakang koma, berarti 5-nya di belakang. Karena dia nggak punya teman, jadi tambahin 0,5 ya. Bu, bagaimana dengan yang lain? 3/2 gampang, sama 3/2. Karena dia 2 ada penyebut yang paling kecil 10 bisa dibagi, berarti kita sama denganin dulu dengan 10 dibagi 2. Itu tadi berapa, Nak? 5. Jika penyebutnya 5, pembilangnya juga harus dikali 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. 3 dikali 5 sama dengan 15. Ingat, di belakang koma ada 1 angka. Sedangkan ini ada 2 angka. Berarti kita caranya gimana? 15, biar ada 1 angka di belakang koma, berarti letak koma ada di sini. Sampai sini paham ya? Sama dengan yang lain, ada 3/4. 3/4 juga sama. 3/4 juga sama. 4 itu bisa dibagi dengan 100. Berarti di sini 100 dibagi 4, ya kan? 100 dibagi 4 sama dengan 25. Bawah 25, atas 25. Berapa? 75/100. Karena 0, di belakang angka, berarti komanya di depan. Tambahin 0. Gampang. Bu, bagaimana kalau dengan pecahan yang nggak ada di 10, 100, 1000? Bisa. Sekarang misalnya 3/7. Kita pakai cara pembagian desimal. Yang di bawah penyebut di luar kandang, pembilang di dalam kandang. Jadi yang di bawah di luar kandang, yang di atas di dalam kandang. Ingat perkalian. Ada nggak, Nak? 7 kali berapa yang hasilnya mendekati 3? Nggak ada kan? Karena 7 kali 1 7. 7 kali 2 14. 7 kali 3 21. 7 kali 4 28. 7 kali 5 35. Karena nggak ada perkalian 7 yang hasilnya 3 atau mendekati 3, maka kita tambahin 0. Ini udah hukumnya ya. Kalau ditambahin 0, atasnya harus ditambahin 0, sekarang ingat 7 kali berapa yang hasilnya mendekati 30? Ada kan? 7 kali 4. Berarti di sini 7 kali 4. Hasilnya 28. Sisa 30 kurang 28, sisa 2. 2 karena sudah ada koma tadi, ditambahin lagi 0 biar bisa dihitung. 7 kali berapa yang hasilnya mendekati 20?
Kita lihat 7, 14, 21. 21 nggak bisa karena lebih, mendekati itu kurang. Berarti sama aja 7 kali 2, 14 ya. Banyak kan? 6. Begitupun seterusnya. Kalau Bu Irma biasanya ambilnya cuma 2 angka di belakang koma. Berarti bentuk pecahan dari 3/7 adalah 0,42. Ada lagi. Sekarang merubah dulu deh. Merubah pecahan ke persen. Pecahan dan desimal ke persen. Yang namanya persen itu dia udah pasti per 100 ya. Yang namanya persen berarti dia udah per 100. Kamu ingat per 100 berarti ada di sini 100 bagi 20, 100 bagi 5, 100 bagi 4 atau 100 bagi 25. Misalnya contoh, ada 2/4. Ini kan per 100. Ingat 100 bagi 4 berapa? 100 bagi 4 25 kan? 25 kali 2 50. Jadi berapa bentuk persen dari 2/4 sama dengan 50%. Ya. Ada lagi, misalnya 3/2 sama dengan berapa persen? Karena persen per 100, berarti 100 dibagi 2 berapa? 50. 100 bagi 2 sama dengan 50. 50 dikali 3 berapa? 150. Berarti ini sama saja dengan 150%. Kalau diubah desimal gimana, Bu? Ini kan 150/100. Atas sama bawah ada nolnya, coret. Jadi tinggal 15/10. Diubah lagi. Berarti karena per 10 di belakang koma ada satu angka, berarti berapa? 15. Di belakang koma cuma ada satu angka, berarti komanya laruh sini ya. Gampang matematika. Kuncinya kamu mindsetnya matematika itu ada iklan, maaf ya Naya. Mindsetnya matematika itu harus punya mindset bahwa matematika itu gampang. Kita lagi sekarang yang gampang nih, ada Bu 0,25. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka kan? Ingat kalau 2 angka tadi Bu Guru berapa? Berarti di belakang koma kita cari yang ada 2 angka. Ini 1 angka, ini 2 angka, ini 3 angka, ini ada 4 angka. Berarti yang kita pakai berapa? 2 angka di belakang koma. Ada yang 100. Berarti sama aja dengan 25/100 atau sama dengan 25%. Gampang kan? Terus dari 25% jika diubah ke pecahan biasa bagaimana, Bu? Gampang lagi. 25/100 kalau yang namanya diperkecil atau dirubah ke pecahan biasa paling sederhana, kamu ingat harus dibagi dengan pembilang dan penyebut yang paling besar. Tujuannya apa? Supaya dibaginya nggak banyak. Misalkan kita lihat 25 dengan 100. Itu jelas kan? Ada di sini kan? 25 dengan 100 bisa sama-sama dibagi 25. 21. Biar habis. Bu bisa nggak dibagi 5 dulu? Bisa, boleh. 5/20. Dibagi lagi 5, boleh. Ya kan, sama dengan 1/4. Tapi ini buat Bu Irma kepanjangan. Kita ambil yang cepatnya. 25/100. 100 itu bisa dibagi 4, 100 itu bisa dibagi 25. Seratus itu bisa dibagi 4, 100 itu bisa dibagi 25. Kalau 25 bagi 4 nggak bisa kan? 100 bagi 4 bisa. Karena nggak bisa, salah satunya kita nggak pakai. Sekarang kita lihat 100 bagi 25.
25 dibagi 25 bisa, 100 dibagi 25 bisa. Jadi 1/4. Lebih cepat yang mana? Lebih cepat cara yang kedua. Jadi kalau penyederhanaan pada pecahan, penyebut dan pembilang itu sama-sama dibagi dengan angka yang paling besar. Jangan dibagi kecil dulu, itu nanti kamu caranya panjang. Sama aja, tapi Bu Guru menyarankan kalau bisa dibagi dengan angka yang paling besar, dibagi dengan angka yang paling besar penyebut dan pembilangnya, ya. Ada lagi, sekarang kita bahas tentang memberikan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Iya, nanti dulu ya, Bu Guru, Ibu jelasin dulu ya. Ada contoh, Bu Guru ambil simpel, 1/2 dengan 3/6. Kalau memberi tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan, itu yang kamu harus kalian pahami, itu dikali silang, nak. 1 kali 6, 6. 2 kali 3, 6. Karena 6 dengan 6 sama, berarti 1/2 itu sama dengan 6. Ada lagi contohnya, 2/3 dengan 2/4. Sama, kita kali silang. 2 kali 4, 8. 3 kali 2, 6. 8 dengan 6 yang lebih besar adalah 8. Maka 2/3 dimakan. Tandanya yang mangap nih, yang kebuka, itu makan dengan angka hasilnya yang lebih besar. Jadi 2/3 dimakan dengan 2/4, atau istilahnya 2/3 lebih besar daripada 2/4. Kalau ini B besar, ya. Kalau ini K kecil, ya. Ada lagi 3/7 dengan 1/3 dikali silang. 3 kali 3, 9. 1 kali 7, 7. Mana yang lebih besar? 9. Berarti mulutnya kebukanya ke 3/7. 3/7 lebih besar daripada 1/3. Ada lagi 2/3 dengan 5/2. Nih yang gampang. 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 5 sama dengan 15. Mana yang dimakan? Mulutnya kebukanya sama yang mana? Mulut tanda kebuka dengan angka yang paling besar. Berarti yang diambil adalah 15. Maka 2/3. Karena 15 yang paling besar, berarti lebih kecil dari 5/2. Sampai sini Bu Guru jelaskan tentang pecahan. Mudah-mudahan kalian paham. Mudah-mudahan kalian bisa. Tolong apa yang Bu Guru jelaskan, kalian buat catatannya sendiri. Diulang lagi catatannya biar kalian paham. Dikerjakan latihannya. Kalau memang ada yang masih nggak ngerti boleh japri Bu Irma. Cuma hari ini Bu Irma harus ke sekolah. Mungkin kalian nanti Bu Guru layani pertanyaannya sekitar jam 11 ya. Bu Guru piket yang mau ngambil buku boleh ketemu Bu Irma nanti jam 11 ya sayang ya. Sekian dulu dari Bu Irma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.